من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tibtum mutaba man syakum mutabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-23 ya. Betul ya? Ada yang mencatat. Bukan lalu lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Pakai shad dan sin ya. Dua-duanya boleh. Nah, illa man tawalla wa kafar. Setelah Allah perintahkan Nabi fadzakir innama anta mudzakir, tugasmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan. Innama anta mudzakir, engkau itu hanya sang pemberi. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukan ditugaskan untuk musallit alaihim, menguasai hati mereka. Yang namanya berkuasa bisa ngapain saja. Kau tidak bisa paksakan kepada mereka apapun. Karena urusanmu bukan memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Karena hidayah itu adalah hanya Allah yang memberikan. Ayat itu terkait dengan kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam akibat dari paman beliau Abu Talib di akhir hayatnya tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Tugasmu bukan musaytir, yaktub amalah. Dari kata satr. Satr itu artinya yang tertulis atau yang ada barisannya, satr, barisan. Maka maknanya wa yaktubu amalah ay yata'ahad ahwala wa yaktubu amala wa asluhu minas satr. Ya. Artinya garis atau menuliskan amal. Tugasmu bukan mencatat amal mereka. Engkau peringatkan mereka, engkau kemudian ngasih nasihat untuk mereka. Engkau ingatkan mereka kembali tentang Allah, ingatkan mereka tentang tujuan hidup di dunia, fungsi diciptakan untuk apa, ingatkan saja. Tapi tugasmu bukan mencatat amal mereka. Bagaimana sikap dan amal mereka setelah mendapatkan peringatan dan tausiah, ceramah, wasiat, nasihat, bukan tugasmu yang mengontrol amal. Ada lagi yang mencatat amal itu. Ya. Siapa yang mencatat amal? Siapa Pak? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada dua malaikat al-muwakkalan yang ditugaskan 'anil yamin di sebelah kanan wa 'anil shimal di sebelah kiri, qa'id yang senantiasa siap siaga mencatat segala sesuatu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang terucap kecuali dalam pengawasan raqib dan atid. Ya.
Dua malaikat yang sebelah kanan yaktubul hasanat walladzi fis shimal yaktubus sayyiat. Yang sebelah kanan mencatatkan kebaikan, yang sebelah kiri mencatatkan keburukan. Dan malaikat yang di sebelah kiri ini dia atas komando yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat dalam surat Qaf, ya, ayat yang tadi saya sampaikan itu, ya, ditegaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, fa inna fil yamin aminun atau aminan ala man fis shimal. Ya, malaikat yang di sebelah kanan ini amin, mereka atau beliau yang ditugaskan oleh Allah untuk mengontrol yang sebelah kiri. Maksudnya apa? Ketika melakukan kebaikan maka yang sebelah kanan langsung mencatatkan bi asyri amsalihah 10 kali lipat, tapi ketika ada seorang hamba melakukan keburukan maka yang sebelah kanan minta sebelah kiri untuk jangan nyatetin apa dulu. La'allahu yusabbihu aw yastaghfir. Mana tahu setelah berbuat dosa dia bertasbih dan beristighfar. Ente jangan catat dulu. Ya. Sampai dipastikan dalam riwayat lain hatta 7 saat sampai 7 jam. Ya. Mana tahu dia beristighfar, bertaubat, minta ampun dan seterusnya. Jadi kalau kata yang sebelah kanan jangan tulis, jangan tulis. Kalau sudah tertulis pun kemudian dia melakukan kebaikan, maka yang sebelah kanan minta, ente hapus itu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Tapi tugas Nabi bukan mencatat amal. Enggak usah pusing-pusing ngurusin amal orang. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Kemudian setelah dia pulang apapun yang dia lakukan sudah bukan menjadi beban dan tugas kita. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu review singkat tentang apa yang kita sampaikan pekan lalu. Kemudian ayat berikutnya illa man tawalla wa kafar. Illa kecuali ay istitsna munqati'. Ini pengecualian yang terputus, ya. Artinya ayatnya stop di lasta alaihim bimusaitir. Illa di sini tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Kecuali orang-orang yang berpaling, illa man tawalla wa kafar, dan kufur. Ya. Bukan berarti peringatkan kepada mereka sesungguhnya engkau Maha pemberi peringatan, tugasmu bukan mencatatkan amal mereka kecuali yang kafir dan berpaling. Ente wajib catat. Enggak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Maka disebut dengan istitsna munqati'. Pengecualian yang terpisah, yang terputus. Ini udah babnya berbeda lagi. Apa kaitannya? Lakin man tawalla 'anil wa'zi wat tadhkir fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Nyambungnya illa man tawalla wa kafar kepada ayat fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Bukan kepada ayat sebelumnya. Karena biasanya pengecualian itu kan kepada statement sebelumnya kan. Hadir di kelas seluruh murid kecuali Ahmad. Berarti Ahmad ini dikecualikan dari semua murid yang hadir. Artinya Ahmad tidak hadir. Pengecualiannya dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya. Namanya pengecualian kan begitu. Nah, itu namanya istisnanya nyambung dengan sebelumnya. Nah, kalau ini istisna munqati'. Jadi justru pengecualiannya untuk memisahkan ya bab atau tema. Ya. Selesai, engkau hanya tugasnya memberi peringatan, kemudian engkau tidak ditugaskan untuk menguasai hati mereka. Engkau wahai Muhammad SAW tidak ditugaskan untuk mencatatkan amal mereka. Adapun orang-orang, ya. Jadi bukan kecuali jadinya. Adapun orang-orang yang setelah engkau berikan peringatan, setelah engkau berikan nasihat, setelah engkau berikan tausiah, ceramah dan seterusnya, man tawalla, dia malah berpaling, wa kafar, dan semakin kufur, mengingkari apa yang pernah engkau sampaikan dan nasihati itu, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan timpakan kepadanya azab dengan segera, azab yang paling besar. Jadi nyambungnya kepada ayat setelahnya. Apa azab yang paling besar? Wahia jahannamud daim azabuha. Yaitu neraka jahanam yang azabnya akan terus-menerus ada, tidak akan pernah terputus. Wa inna maqalal akbar li'annahum 'udzibu fid dunya bil ju' wal qaht wal asri wal qatl. Wa dalilu hadha ta'wil qira'atu Ibnu Mas'ud illa man tawalla wa kafar fa innahu yu'adzibuhu Allah. Ya. Kenapa disebut dengan azab yang paling besar? Sebab mereka pun di dunia sudah diazab dengan ju', dengan kelaparan, wal qaht, dengan kemelaratan, kemudian wal asr,
ya sebagai tawanan, wal qatl, bahkan terbunuh. Jadi di dunianya saja hidupnya penuh dengan kesengsaraan, udah dikasih nasihat juga masih gak mau dengerin juga, ya sudah. Di dunia begitu, di akhiratnya kena jahanam. Inilah azab yang paling besar. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Ya, misalnya ada orang datang, Ustadz, gimana ya hidup saya kok gini-gini saja? Ya, terus usaha saya begini-gini saja. Saya udah dagang 20 tahun, balik modal aja belum, Ustadz. Ya. BEP aja belum katanya. Saya kemudian udah kerja sekian lama, posisi saya masih begini-gini aja. Ya. Sudah hampir pensiun, masih di posisi yang sama sejak awal perekrutan. Teman saya yang bareng sama saya, dia sudah jadi kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu. Apa ya salah saya? Nah, kita kasih nasihat misalnya, Pak, Bu, kira-kira sholatnya bagaimana? Kita udah sampaikan tentang nasihat dan seterusnya, dia malah ngejawab, apaan Ustaz, pentingnya sholat? Teman saya juga nggak sholat, itu yang jadi kabak misalnya. Dia jadi aja itu kabak. Teman saya juga nggak sholat, usahanya lancar-lancar aja. Nggak usah ngubung-ngubungin sholat saya sama nasib hidup saya deh. Nah, dikasih nasihat malah kafar, malah semakin ingkar, malah tawalla. Sudah hidupnya melarat, diperingatkan tentang perbaiki sholat untuk memperbaiki kehidupan. Akhirnya apa? Dilewati juga, diingkari juga, disepelekan juga, dipalingkan juga. Maka itu termasuk orang-orang yang fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Ya, di dunianya begitu, di akhiratnya juga sholatnya nggak diperbaiki. Bagaimana lagi? Sementara sholat sebagai amal yang pertama akan dihisab. Ya. Kita misalnya sampaikan ya nasihat apa, Ustadz gimana saya sama suami kok berantem terus misalnya. Kemudian katakanlah dengan anak kok susah diajak ke masjid dan seterusnya. Coba Pak, perbaiki dulu. Turunnya hujan itu terhalang oleh kebiasaan kita menunda atau menahan-nahan harta zakat. Hujan aja Allah turunkan itu, Allah tahan, Allah turunkannya. Yang namanya ketentraman sakinah juga, bahasa Al-Qur'annya anzala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Pernikahan itu ujungnya untuk sakinah. Ya. Sakinah itu Allah turunkan, dan kalimat yang sama tentang Allah turunkan adalah Allah turunkan air hujan. Kita kasih nasihat misalnya, Pak, air hujan aja Allah tahan, Allah nggak turunin gara-gara kita sering nahan bayar zakat, kata Nabi begitu. Coba deh Pak perbaiki zakatnya. Mana tahu mudah-mudahan ketentraman Allah turunkan. Ya, sebagaimana hujan Allah turunkan untuk menghidupkan bumi dari kematiannya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur sebagai rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ya. Apaan Ustaz? Katanya. Udah tahu saya begini suruh bayar zakat pula katanya. Ya. Penghasilan saya nggak ada apa-apanya, nggak banyak, suruh bayar zakat pula. Masya Allah. Jadi dikasih nasihat malah membantah, dikasih kemudian ujangan, tausiah, kemudian masukan, peringatan, kemudian malah berpaling, malah mengingkari dan seterusnya. Ini fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Yang kedua jemaah sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kepada orang-orang yang sudah diberikan peringatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain apa? Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Gitu kan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan mengazab mereka, atau Allah tidak akan mengazab satu kaum selama engkau ada di sana. Ya. Kenapa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sang penyampai pesan memberikan peringatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, dialah Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sang pemberi peringatan. Selama ada sang pemberi kabar gembira dan selama ada sang pemberi peringatan, maka Allah tidak akan mengazab. Ya. Kecuali ketika mengingkari sang pemberi peringatannya dan kemudian mengingkari sang pemberi kabar gembira tadi.
Makanya dalam ayat yang lain atau dalam hadis misalnya dikatakan ya wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim tadi ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Atau Allah tidak mengazab hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengirim seorang utusan. Ya, berarti orang-orang yang tidak sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak sampai kepadanya ajaran Islam dan seterusnya, ketika nanti dihisab kira-kira kena azab tidak, Pak? Tidak. Ya. Contoh, mereka yang tidak pernah, kita pernah tanya dulu pada salah seorang dosen kami dulu di sana. Saat bagaimana di Indonesia ini ada daerah-daerah pedalaman. Ya, di pedalaman Papua yang mereka bahkan tentang aurat saja belum tertutup. Ada pedalaman lagi misalnya di mana? Badui gitu ya. Ada suku-suku di pedalaman banyak kita ini di Indonesia. Mereka belum mendapatkan cahaya Islam. Belum ada dai yang sampai ke sana. Mereka belum tahu tata cara sholat. Sebagai mereka masih kepercayaannya animisme, dinamisme dan seterusnya. Masih menyembah roh, masih percaya pada kekuatan gunung, masih melakukan persembahan pada pohon-pohon dan seterusnya. Gimana nasib mereka? Jawaban beliau sederhana. Yang akan ditanya bukan mereka, tapi nanti yang ditanya Allah adalah antum semua sudah ke sana atau belum? Ya. Antum sudah memberikan peringatan belum kepada mereka? Dakwahnya harus ke sana. Subhanallah. Kita digituin, Pak. Itu kayak nohok banget begitu, ya. Mereka tidak akan ditanya sebab belum ada sampai kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta nab'atsa rasula, sampai kami kirim rasul utusan kepada mereka, baru Allah punya hujjah. Ya. Allah punya hujjah untuk menimpakan azab kepada mereka. Kita lihat misalnya dalam surat Az-Zumar, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Pernyataan bahwa alam ya'tikum rusulun min qablikum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari golongan kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri, yang mereka memberikan peringatan dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka berlakunya azab, hukuman dan siksaan itu ketika dia sudah sampai kepadanya ajaran Islam, sudah sampai kepadanya cahaya Al-Qur'an, sudah sampai kepadanya ilmu, tetapi dia tidak mengerjakan itu. Ya. Kalau bahasa sederhananya, tanda petik ya, orang-orang yang melakukan dosa karena belum sampai padanya ilmu, itu tanda petik masih mending dibandingkan orang yang melakukan dosa setelah dia tahu akan ilmunya. Pertanggungjawabnya lebih berat yang mana, Pak? Lebih berat orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ya. Makanya kita selalu berdoa sama Allah dalam surat Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa? Maghdub yang dimurkai, ya, dalam tafsirnya adalah orang-orang Yahudi sebab mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Sebaliknya dhalin yang tersesat, orang-orang Nasrani, adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu tanpa amal, Nasrani beramal tanpa ilmu, maka tersesat. Sementara kita bermohon kepada Allahnya jalan yang istiqamah, siratal mustaqim, adalah orang-orang yang dengan ilmu dia mengamalkan amalnya, dan ketika dia mau beramal dia cari tahu akan ilmunya. Nah, inilah karakter orang-orang beriman. Dan siapa penerus Rasulullah SAW? Itu warasatul anbiya, siapa? Al-ulama. Yang memberikan peringatan-peringatan kepada kita, para ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, ya, kemudian asatidz kita, para kiai kita, ya, dan seterusnya. Ya, mereka-merekalah yang kemudian sebagai para pewaris Nabi itu yang menjalankan fungsi kenabian untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Dan ketika mereka menyampaikan peringatannya kepada kita, maka disitulah
apa? Titik awal di mana pertanggungjawaban kita akan semakin berat sebab kita sudah tahu. Ya. Maka orang berilmu lebih berat pertanggungjawabannya dibandingkan yang tidak tahu ilmunya. Ya. Dan ketika dia sudah berilmu dan mengamalkan ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya bagi orang yang beriman dan berilmu. Dan kita lihat tafsirnya apa? Yang mengamalkan ilmunya, bukan cuma berilmu. Kalau yang berilmu banyak, Pak. Kalau standar keilmuan dengan profesor banyak. Ya. Bahkan yang dalam urusan agama pun banyak profesornya. Tetapi apakah semua yang berilmu mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Maka fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Na'udzubillah min dzalik, Allah mengazab setiap individu yang tawalla wa kafar, berpaling dan kufur, sementara sudah datang innama anta mudzakir yang memberikan peringatan. Mereka tidak memaksakan hidayah kepada Allah untuk kita, tapi kitalah yang harusnya menerima peringatan itu dengan hati yang lapang. Ya. Kemudian dengan keberterimaan yang menenteramkan, bukan penolakan. Ya. Kalau dalam Al-Baqarah Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang ketika didatangkan kepada mereka kitab, mereka melemparkan kitab itu di belakang punggung-punggung mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, mereka lemparin kitab itu di belakang punggung. Dikasih Alkitab, dilemparin. Dikasih kemudian tausiah, dibuang begitu saja. Ya. Apa masuk keluar atau masuk kuping kanan, keluar kuping, ya, keluar kuping kiri gitu ya. Masuk keluar lagi, masuk keluar. Enggak ada yang diamalkan, wal iyad billah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Qurtubi mengutip satu pendapat bahwa istisna ini istisna muttasil. Berarti pengecualiannya nyambung dengan sebelumnya, bukan kaitannya dengan ayat setelahnya tapi dengan ayat sebelumnya. Bagaimana menafsirkannya? Beliau mengatakan, "Waqila huwa istithna'un muttasil wal ma'na lasta bimusallatin illa 'ala man tawalla wa kafar. Fa anta musallat 'alaihi bil jihad, wallahu yu'adzibuhu ba'da dzalika al-'adzab al-akbar, fala naskha fil ayati 'ala hadha at-taqdir." Engkau tidak boleh memaksa mereka kecuali mereka melakukan perlawanan dengan berpaling dan mengkufuri serta mengingkari. Silahkan kuasai mereka, silahkan kemudian paksakan mereka untuk mau mengikuti apa yang kau sampaikan dengan apa? Dengan bil jihad. Dengan jihad. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya, dan seterusnya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, sampai mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat dan seterusnya. Artinya di sini bukan memerangi saja, tapi ada tahapannya. Tahapannya apa? Berdakwah. Aslim taslam. Ente masuk Islam, yuk kita bareng-bareng menjaga atau mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Enggak mau, apa yang dilakukan berikutnya, Pak? Bayar jizyah. Bayar upeti. Ya, enggak mau juga masih melawan, hidup di negara yang dalam kemudian pemerintahan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan keamanan sebagaimana yang Nabi berikan kepada kaum muslimin keseluruhan. Ya, nyawa mereka ditanggung oleh Nabi SAW, harta mereka dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka cuma bayar jizyah. Nggak apa-apa ente tidak muslim, nggak apa-apa ente tetap dalam agama nenek moyang, ente mau kafir silahkan. Tapi bayar jizyah, bayar upeti. Kalau nggak mau juga maka diperangi. Ya, atau silahkan pergi dari wilayah kaum muslimin. Itu tentang bab bagaimana menjadikan istisna kalimat illa, pengecualian itu nyambungnya kepada ayat sebelumnya. Ya, lasta alaihim musaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau tidak boleh memaksa mereka kecuali mereka melakukan perlawanan dengan mengingkari dan kemudian juga berpaling dari apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Silahkan, ya, musallat alaihim bil jihad. Ya, engkau ditugaskan untuk kemudian menghadirkan, mengantarkan hidayah kepada mereka dengan jihad. Ya, ini
tafsir yang kedua kata Imam Qurtubi. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya anna Aliyan utiya bi rajulin irtad. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali didatangkan kepadanya seseorang yang murtad. Fastatabahu thalathata ayyam. Kemudian dikasih kesempatan 3 hari untuk bertaubat. Silakan kembali kepada agama Islam. Falam yu'awidul Islam, sampai 3 hari dikasih kesempatan, dikasih nasihat, dikasih peringatan, ya, ente kalau agama jangan main-main, sekali Islam, Islam. Kami kasih kesempatan 3 hari lagi, kalau nggak balik juga, baru. Ini dikasih peringatan tadi. Ya, konteksnya adalah ketika ada orang yang murtad, kemudian dikasih peringatan. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Selama 3 hari nggak usah dipaksain, kasih aja nasihat terus, kasih kemudian ujangan, kasih motivasi lagi, kasih penyadaran lagi. Tapi setelah 3 hari tidak juga kembali kepada Islam, fadaraba unuqah, ya, maka dipenggallah lehernya. Ya, wa qara'a illa man tawalla wa kafar. Kemudian beliau membaca ayat illa man tawalla wa kafar. Ini hukum syar'i. Ya, ini termasuk haddun min hududillah. Dalam kitab fikih itu ada namanya al-hudud. Hukum yang Allah langsung menentukan. Ya, ini yang kemudian seringkali digambarkan seolah-olah agama Islam adalah agama yang keras, menakutkan dan seterusnya. Apa saja? Rajam. Bagi yang sudah nikah muhsan, berzina, rajam. Ghairul muhsan yang belum nikah, kalau berzina apa? Cambuk 100 kali atau taghribu am. Diusir ke, kalau kita mungkin Nusa Kambangan itu, di sebuah pulau terpencil selama 1 tahun. Kemudian apa lagi? Mencuri, potong tangan, mencapai nisab, kemudian pergelangan tangannya dipotong, ya, sekali putus, kemudian direndam di air panas, biar darahnya langsung berhenti. Itu kaifiyat, tata cara, kemudian eksekusi potong tangan. Kemudian kalau hirabah, begal, hukum Allahnya bagaimana? Ada beberapa pilihan. An yuqattalu. Pertama adalah potong silang. Ya, orang-orang yang pembegal yang buat keonaran, kemudian kalau dulu itu muharabah, orang-orang yang istilahnya itu bajak laut gitu ya. Kalau di padang pasir apa namanya, Pak? Apa namanya? Ya, perampok lah kira-kira gitu. Orang-orang yang di kafilah-kafilah dagang jalan di padang pasir, nah mereka muharabah, ngambilin barangnya, ngebunuhin orang lain, itu muharabah. Nah di zaman Rasulullah SAW, kemudian ada ketentuan ayatnya adalah an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Yuqattalu itu dicincang, dimutilasi. Yusallabu kemudian disalib, dibunuh di tiang salib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, yaitu potong silang, tangan kanan kaki kiri, atau potong tangan kiri kaki kanan. Au yunfau minal ard, atau diusir dari bumi. Atau maksudnya diusir dari tempat tinggalnya, domisilinya, dibuang ke pulau mana misalnya gitu. Itu 4 hukuman bagi orang yang muharabah. Ini semuanya hududullah. Termasuk adalah yang murtad. Ya, berzina, kemudian memfitnah wanita baik-baik, berzina. Hukumnya apa? Berapa cambukan? Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. 80 cambukan. Kemudian minum khamar, berapa hukumannya? 40 cambukan. Ini semua ketentuan dari Allah, nggak bisa dimain-mainin lagi. Ya, kecuali nambahin boleh. Kalau ngurang-ngurangin nggak boleh. Karena Sayyidina Umar pernah nambahin hukuman buat yang mabok dari 40 cambukan jadi 80 cambukan. Ditambahin supaya menambah efek jerah. Tapi kalau ngurang-ngurangin nggak boleh. Ya. Termasuk diantaranya adalah man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang sudah muslim kemudian murtad, dikasih kesempatan dalam mazhab Syafi'i taubat 3 hari, kalau nggak mau eksekusi. Itu hukum Islam. Nah, ini yang seringkali dikatakan Islam sebagai agama yang keras, sadis, ya, tidak hak asasi manusia dan seterusnya. Ya. Tapi ini hanya bisa diberlakukan bagi negara yang hakimnya adalah seorang muslim yang kemudian hasil konsensusnya menyepakati tentang hukum itu. Dan itu sebagian kecil, Pak. Kalau kita hitung dari semua hukum syariat paling cuma 7% saja. Ya. Padahal ada 93% lain hukum yang sebenarnya kita sudah menjalankan. Nggak perlu ada negara pun kita sudah menjalankan.
Contohnya apa? Salat, azan itu syariat. Ya. Kalau zakat ada undang-undang zakatnya. Ya, naik haji bisa nggak tanpa negara, Pak? Nah, kita dari negara butuhnya apa? Paspor aja paling ya. Sekarang haji itu atau umroh malah bebas, bisa backpacker katanya gitu ya. Ya. Haji pun bisa nyambung dari negara mana gitu. Kemudian puasa ada undang-undangnya nggak? Nggak ada, nggak perlu negara puasa itu. Nah, yang butuh negara dan hasil konsensus apa? Ya tadi yang hudud tadi. Tapi kalau misalnya kita sudah mengatakan tadi tidak menjadi konsensus, ya sudah kita berlepas. Nggak bisa dipaksakan juga. Apalagi negara Indonesia yang bukan negara Islam gitu ya. Negaranya negara ya Pancasila dan seterusnya. Di Arab Saudi itu diberlakukan. Mayoritas Muslim di Mesir tidak diberlakukan. Mayoritas Muslim di Sudan tidak diberlakukan. Ya. Bahkan negara-negara Arab saja tidak semua memberlakukan hukuman ini. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Agama Islam agama yang kemudian ya kita duduk kalau tidak konsensus ya sudah. Ya. Tidak usah dipusingkan. Baik. Dan ini terjadi di zaman Sayyidina Ali. Maka berdasarkan ayat itu, lasta alaihim musaitir, Anda enggak boleh memaksa. Fadzakir innama antum mudzakir, ente sudah ngasih peringatan, dia murtad, tapi illa man tawalla wa kafar. Kalau enggak mau balik juga, dia berpaling tetap dengan agamanya yang baru dan murtad, maka fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Salah satu azab yang besar adalah dieksekusi di dunia tadi. Ya, daripada mempermainkan agama. Taib. Berikutnya adalah wa man ala hadza lisyarti, ya. Illa man di sini artinya adalah syarat. Ya. Hubungannya syartiyah, yaitu kalau sesuatu yang disyaratkan terwujud, maka masyrutnya terwujud. Ya, bukan sababiyah, tapi syartiyah. Selama mereka kufur, selama berpaling, maka silahkan. Tapi kalau mereka tidak kufur, tidak berpaling, maka jangan diazab, jangan dihukum gitu. Kenapa mereka tidak mau sholat? Padahal udah dikasih nasihat. Bisa jadi karena belum paham. Ya. Kenapa mereka masih belum tutup aurat? Padahal sudah dikasih nasihat. Bisa jadi belum ngerti aurat itu batasannya mana saja. Ya. Bukan berpaling sebenarnya. Dia tuh sebenarnya mau Ustaz, tapi bukan karena kufur, bukan karena nggak percaya, bukan karena berpaling, bukan karena nggak mau dengerin nasihat, bukan. Cuman kondisi keluarganya belum siap misalnya. Kondisi keluarganya belum mendukung bisa jadi. Kondisi pekerjaannya bisa jadi menuntut dia untuk tidak melakukan itu misalnya. Mau sih sebenarnya, tapi bertahap boleh nggak Ustaz? Ini yang bukan termasuk mengingkari tadi. Ya, maka terus saja berikan peringatan, fadzakir. Ente tugasnya ngasih peringatan terus, peringatan lagi. Tapi kalau sudah mulai melawan, kemudian sudah mengingkari, sudah berpaling, ya sudah, kita berlepas saja. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka ketika man di situ adalah syarti wal jawab syaratnya adalah fayu'adzibuhullah. Jawab syaratnya adalah Allah akan mengadab mereka. Fahuwa yu'adzibuhullahu li'annahu law uridal jawab bil fi'li alladhi ba'dal fa lakana illa man tawalla wa kafar yu'adzibuhullah. Ya. Tapi ini penjelasan tambahan. Berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami iyabahum. Apa artinya iyab? Ruju'ahum ba'dal mauti. Ya. Yaitu kembalinya mereka setelah kematian. Al-iyab maknanya rujuk, ya, rujuk itu kembali. Ya, kalau dalam perceraian itu ada rujuk, ya, rujuk artinya kembali. Kalau orang Arab condet bilangnya reja, ya, reja itu apa? Pulang, ya, pulang ke rumah, reja. Ente kapan reja? Ya, ente kapan pulang? Dia kata roja'a yarji'u ruju'an, ya, rujuk. Nah, al-iyab maknanya rujuk, kembali. Berarti jalan kita ini sesungguhnya adalah jalan untuk kembali ke Allah. Hidup adalah sebuah perjalanan dan harus kita pastikan kita sedang berada di jalan yang mana. Dan jalan satu-satunya kehidupan adalah jalan yang harus kita yakini
bahwa jalan hidup kita adalah jalan untuk kembali dan pulang ke Allah. Karena Allah mengatakan inna ilaina iyabahum. Mau pergi kemanapun, mau berjalan kemanapun, sesungguhnya hidup itu ujungnya adalah jalan pulang ke saya. Jalan pulang ke sini, kembali ke sini lagi. Ya. Mau jadi apapun kita melakukan perjalanan dalam kehidupan dunia, sejatinya jalan perjalanan kita ini adalah jalan pulang ke Allah. Jalan mudik, jalan kembali, ya. Sehingga kalau mau kembali ke Allah, berarti harus tahu karakter jalan ini, Pak. Makanya Dhunnun Al-Masri mengingatkan, ya, ketika beliau ditanya, man humus sifalah, siapa sih orang-orang yang tanda petik sifal itu dari kata asfala safilin, orang rendahan. Ya, orang rendahan itu seperti apa sih? Bukan yang duitnya dikit, bukan yang kedudukannya tidak punya, bukan yang kemudian fisiknya katakanlah tidak bagus, dan bukan. Ya. Orang rendahan itu kata beliau adalah alladzi la ya'rifu at-tariqa ila Allah wa la yata'arrafu. Orang-orang yang tidak tahu jalannya ke Allah, jalan pulangnya nggak ngerti. Wa la yata'arrafu, dan nggak mengenali jalan itu, nggak berusaha mempelajari jalannya, nggak berusaha untuk kemudian mengetahui jalannya, tidak mengenali jalannya, tidak mencari tahu jalannya, wala yata'arraf, tidak ta'aruf dengan jalan itu. Ya. Artinya apa? Ketika kita, ini ada dua poin. Yang pertama adalah dia nggak ngerti jalan. Yang kedua, dia tahu jalan tapi nggak tahu karakteristik jalannya. Ya. Ada orang tahu dari sini mau ke Condet lewat mana jalannya, tapi nggak tahu jalan mana yang macet, jalan mana yang tidak macet, jalan mana yang banyak polisi tidur, jalan mana yang tidak ada polisi tidur. Ya. Ada salah seorang jamaah itu habis operasi, kemudian infeksi, keluar nanah. Kalau kata istrinya, qadarullah, saat sebabnya apa? Ke kantornya tuh sering lewat jalan Hankam. Jadi banyak polisi tidur katanya. Jadi lukanya entah sobek, hasil jahitannya akhirnya keluar nanah, infeksi. Dia tahu jalan menuju kantor tapi nggak tahu karakteristik jalannya. Padahal jalan yang lain banyak, yang nggak perlu banyak polisi tidurnya, banyak jalan yang lain. Tapi dia paksakan jalan itu. Akibatnya apa? Sampai Pak. Tapi banyak nanah yang keluar. Ya. Kita tahu jalan kepada Allah, jalan pulang kita tahu. Tapi kita nggak tahu karakteristik jalannya. Sampai. Tapi mungkin capek, penat, lelah, gitu ya, bosan, bisa jadi kadang-kadang ngebelok, kadang-kadang kemudian jatuh, dan seterusnya. Seperti apa karakteristik jalannya? Salah satunya beliau katakan apa? Fa inna taubatal awwam takunu minadz dzunub wa takunu taubatul khawas minal ghaflah. Kebanyakan orang kalau taubat itu mentaubati dosa. Tetapi seorang yang benar-benar mengenali jalan pulangnya ke Allah, dia tidak lagi mentaubati dosa, tapi dia sudah sampai pada level mentaubati hati yang ghaflah ketika melakukan ketaatan. Salat, ya, dengan hati yang kosong, pikiran kemana-mana, itu ghaflah. Kita salat di masjid, Pak, ini nggak berbuat dosa. Orang yang tidak salatlah yang berbuat dosa. Kita sudah melakukan ketaatan salat. Kalau orang tidak salat, dia mentaubati dosa tidak salatnya, itu kebiasaan taubatnya orang umum, orang awam yang nggak ngerti jalan ini dan tidak tahu karakteristik jalan ini. Tapi orang-orang yang sudah tahu bahwa karakteristik jalan ini adalah jalan pulang ke Allah, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kami tempat kembali semua mereka, maka dia akan memahami ternyata jalan ini adalah jalan yang harus ditempuh dengan cara sering mentaubati ghaflahnya kita. Kita sholat tapi tidak khusyuk, itu ghaflah. Jadi istighfarnya kita selesai sholat bukan istighfar karena kita tidak sholat, tapi kita sedang mengistighfari tadi pas takbiratul ihram, ya, mulai kepikiran ntar selesai sholat isya mampir beli nasi goreng, selesai sholat isya mampir beli jagung rebus, enak nih lagi dingin-dingin yang hangat-hangat begitu kan. Habis sholat isya mampir beli seblak, itu ini pikirannya kemana-mana tadi. Baru takbiratul ihram pikiran udah kemana-mana, Pak. Apalagi sampai tahiyat akhir kan, ini udah kepikiran utang lah, kepikiran anak lagi ngapain lah, kepikiran macam-macam. Itu namanya ibadah taat tapi hatinya
ghaflah. Baca Quran bukan dosa. Justru mereka yang melalaikan Al-Quran dia berdosa. Tapi kita sudah melakukan ketaatan baca Quran. Tapi hati kosong. Ayat surga, ayat neraka sama aja cara bacanya. Ya. Ayat surga sama ayat neraka kita nggak tahu mana yang surga, mana yang neraka. Ya. Itu yang disebut dengan mentaubati ghaflah kita. Nah, ilna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Pada akhirnya semua hisab kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menghisab amal orang, tapi nasihat dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rajin-rajinlah menghisab diri sendiri sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas menghisab amal tugas Allah. Tugas kita bukan menilai dan menghisab, menghitung-hitung amal orang lain. Tuba liman syaghalathu yubuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk memikirkan aibnya daripada memikirkan aib orang lain. Ini bisa saya sampaikan. Alhamdulillah surat Al-Ghasyiyah kita selesai. InsyaAllah berikutnya kita lanjutkan surat yang baru, surat Al-Fajr. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya harus langsung berangkat ke Mekarsari. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.